Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala asy-syamsa wal qamara husbana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idan inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar sadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah maghrib Masjid Al-Mukhlisin yang insya Allah dimuliakan Allah, para pemirsa yang menyaksikan melalui live streaming dari dua channel. Alhamdulillah, channel yang pertama adalah channel masjid kita yang mulia ini yang kita banggakan, Al-Mukhlisin, dan channel Mir Dakwah Sains Spiritual. Ada juga yang bergabung melalui Zoom. Ini ada teman kita dari Jawa Barat yang bergabung mengikuti pengajian ini. Saya buat linknya tadi dan saya kirim. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung 2 orang. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menjadikan matahari dan bulan sebagai alat perhitungan waktu. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah tanggal 4 ya? Kalau ada tanggal 3 September. Perhitungan waktu yang bersandar pada pergerakan bumi terhadap matahari. Saya ulang ini karena ini bagian dari tafakkur. Kita merasakan bumi ini diam, padahal dia bergerak pada tempatnya yang disebut dengan rotasi. Itu kecepatannya 1.700 km per jam. Dirubah saja oleh Allah, itu tidak ada kehidupan lagi, bumi ini tidak layak lagi dihidupi. Karena diperlambat, begitu berhadapan dengan matahari Makassar, itu seketika itu naik suhu bumi. Pada waktu yang bersamaan dia beredar pada garis edarnya, pada garis lintasannya dengan kecepatan 107.000 km per jam. Dia akan kembali pada posisi semula setelah bergerak 365,4 hari. Itu yang disepakati tanggal 1 Januari. Tidak lama lagi ini kembali ke posisi semulanya. 1 Januari 2024, tahun politik. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk menyambut tahun baru 2024. Bertepatan dengan tanggal 18, ya, sudah 18 Safar. Perhitungan waktu yang bersandar pada pergerakan bulan. Berarti sisa 14 atau 13 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat bersejarah, Rabiul Awal, di mana dihadirkannya di permukaan bumi ini Nabi dan Rasul yang membawa Islam sebagai frame kehidupan yang dilengkapi dengan panduan silmi kafah Al-Quran dan sudah banyak dipraktekkan oleh Rasulullah menjadi
hadis. Makanya warisan dari Rasulullah, kitabullah, kemudian hadis-hadis, itu perjuangan kita untuk bagaimana menegakkan melakoni kehidupan ini dengan dua panduan ini. Rasulullah menyampaikan ketika kita berlandaskan pada dua warisan ini, insya Allah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Hidup kita akan tenang, hidup kita akan senang. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu informasi Allah di dalam Al-Quran. Ketika kita bersandar pada Al-Quran, hidup kita tenang, hidup kita senang. Hadirin sidang jamaah pengajian yang insya Allah dimuliakan Allah, para pemirsa melalui live streaming. Sebagaimana yang disampaikan oleh panitia bahwa tema kajian atau diskusi kita pada malam hari ini adalah keutamaan tafakkur dan tadabbur. Tafakkur merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk dapat menghayati dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah. Keutamaan tafakkur itu tadi dalilnya yang saya bacakan sebagai mukaddimah. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam. Tadi berganti siang dan malam karena rotasi. Dari mana kita tahu? Dari ilmu klimatologi, ilmu bumi. Inilah tafakkur nanti yang kita padukan dengan tadabbur. Insya Allah kita akan memiliki pemahaman, kita akan memiliki keyakinan yang kuat terhadap adanya di balik apa yang kita pelajari. Adalah tanda bagi orang yang ulul albab. Siapa itu ulul albab? Itulah sebenarnya orang cerdas. Yang selama ini selalu kita cari apa sih definisinya orang cerdas. Rupanya sekian abad yang lalu, 1400-an tahun yang lalu sudah ada definisinya dalam Al-Quran. Bahwa yang dimaksud dengan orang cerdas, orang yang mampu memadukan kemampuan tasakurnya dan bertafakkur mengkaji ayat-ayat Allah, baik yang tercipta maupun yang terjadi, dan menumbuhkan kesadaran mahalak ta'asa batilah, tidak ada sia-sia yang diciptakan, dan akhirnya dia serahkan dirinya kepada Allah. Makanya definisi ilmuwan itu adalah takut kepada Allah, atau ciri ilmuwan adalah takut kepada Allah. Jadi kalau ada ilmuwan tidak mengantar ilmunya untuk takut kepada Allah, berarti perlu dipertanyakan itu ilmunya, atau ilmu yang dipelajari itu salah arah. Karena banyak juga saudara-saudara kita di luar negeri, bukannya di luar negeri mungkin, panjang di teorinya sampai profesor tapi tidak percaya pada Tuhan. Jadi jangankan takut, dia tidak percaya. Kenapa? Ilmu yang mendasari semuanya ilmu rasional saja. Semua yang tidak rasional dikatakan tidak ada. Sementara Tuhan itu ya kita bisa pahami melalui rasul yang mempelajari ciptaannya, tetapi tidak bisa kalau kita mau melihatnya, hanya dia bisa dirasa. Nah inilah mungkin nanti juga akan menjadi pemikiran-pemikiran untuk bagaimana merekonstruksi ulang ilmu, sehingga nanti siapapun pengkaji ilmu itu ada ujungnya selain untuk mengetahui, memahami sesuatu, terampil memanfaatkan sesuatu, tetapi ilmunya adalah tarikan atau jalan untuk mengenal Allah dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apapun sebenarnya ilmu itu. Nah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tafakkur artinya renungan, merenung, menimbang dengan sungguh-sungguh. Bahkan dimaknai sebagai mengheningkan cipta. Ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah Rasulullah Muhammad SAW
Ini melakukan aktivitas tafakur sebagai cara untuk mengenal lebih dekat Allah. Berapa lama dia bertafakur di Gua Hira, mensucikan kalbunya, merenung akan ciptaan Allah, akhirnya mendapatkan wahyu pertama. Di sini tahapan-tahapan kehidupan Rasulullah itu bisa kita gunakan sebagai referensi. Karena mohon maaf kalau saya keliru, bahwa potensi kenabian, potensi kewalian, potensi kesucian semuanya kita miliki. Tetapi tidak mungkin lagi ada nabi, ada rasul. Karena kita sudah yakini dalam Al-Quran bahwa Rasulullah khatamun nabi. Kalau kita hakul yakin, jangan percaya kalau ada katakan ada nabi, ada rasul, ya percaya. Kalau kita hakul yakin dengan Al-Quran. Tetapi peluang kita untuk mendapatkan hikmah, peluang kita untuk mendapatkan ilham, semuanya kita miliki. Peluang untuk bagaimana menghadirkan kesucian kita, kesucian diri dalam kehidupan, potensinya kita semua pegang. Semua sawah wa nafaqatihi bi ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Aku tiupkan ruhku sebagai potensi kecerdasan, potensi kemuliaan, potensi kejujuran, potensi keadilan, potensi tanggung jawab, potensi rahman kasih sayang. Dan aku berikan alat untuk mengaktualkan potensi itu, memunculkan itu. Sam awal basar wal fuada kullu, sayang sedikit yang mensyukuri, qalilan ma tashkurun. Jadi pembeda kita tampil di dalam kehidupan bermasyarakat beragama adalah bagaimana tiga alat ini kita manfaatkan. Bu, ini alat ini penglihatan pendengaran, suami kita bisa selingkuh. Tetapi penglihatan pendengaran ini juga bisa mengangkat kita jadi mulia. Nah, para ulama berpendapat bahwa memang tafakur adalah salah satu bentuk ibadah melalui pikiran yang dipadukan dengan perasaan, atau kemampuan potensi otak yang dipadukan dengan potensi kalbu untuk bertafakur. Jadi bukan hanya sekedar berpikir, tetapi bagaimana kita berpikir sambil merenung. Mengingat kebesaran Allah di balik apa yang kita pikirkan. Karena nanti kalau betul-betul mendalam tafakur kita, dimanapun, apapun yang kita tafakuri. Saya di Masjid As-Sahabah itu sudah pertemuan ke-30. Sudah mentafakuri bagaimana kehidupan lebah, bagaimana kehidupan lalat, bagaimana mentafakuri kehidupan di laut. Luar biasa. Banyaknya pembelajaran yang bisa kita dapat untuk mengangkat kita mahalak tahasa batilah subhan tafakina masalah. Nanti kita lihat di akhir nanti ini apa sih manfaat ketika mampu kita untuk bertafakur secara mendalam dan dipadukan dengan tadabbur secara mendalam. Hadirin sidang jamaah pengajian insyaallah dimuliakan Allah. Tafakur di dalam Al-Quran yang berakar kata qaf itu diulang qaf ya, qaf itu diulang 17 kali. Diulang 17 kali. Nah, ini saja nanti bisa diurai 17 ayat, itu sudah luar biasa. Salah satunya tadi di surat Ali Imran 191. 190 bersambungan dengan 191. Nah, kemudian ada di surah Al-Baqarah 219 kita lihat, dan 266 itu Allah menyampaikan, bahkan dia tanya kita, apakah kamu sering mentafakuri ayatku, baik yang tercipta maupun yang terjadi. Karena tafakur itu jalan untuk mengenal dirinya. Makanya Allah menyampaikan, di luar dirimu
itu bertebaran ayat-ayatku untuk mengenal aku. Wa fil ardi ayatun lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di luar dirimu bertebaran tanda-tanda kebesaran. Apapun yang kita kaji pasti kita temukan rahman kasih sayang. Rahman kasih sayangnya ada di jantung, rahman kasih sayangnya ada di matahari. Saya biasa katakan kalau tidak ada rahman kasih sayang Allah itu sinar matahari di permukaan bumi itu panasnya 6000 derajat Kelvin. Kalau ditransfer ke Celsius 5040 derajat Celsius. Berapa derajat Celsius air mendidih Bu? Siaga 100 derajat. Panasnya itu matahari di atas itu 5040. Waalaikumsalam, silakan kata ikut bergabung ya. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Iya. Tabe mohon maaf ya, saya lupa. Ya. Makasih banyak kata, kasih ya. Ya, kasih. Ya saya lanjut ya. Bahwa ketika tidak ada rahman kasih sayangnya Allah untuk meredam sinar matahari itu sampai ke bumi, tidak ada kehidupan. Kenapa dia teredam? Karena adanya langitnya yang di dalam Al-Quran katakan ada 7 lapis. Di dalam pembelajaran biologi, klimatologi, saya pelajaran klimatologi memang 7 lapis. Ada satu lapisan yang sangat tipis namanya ozon. Itulah yang meredam ultraviolet sehingga dia tidak sampai ke bumi. Ini rata-rata suhu bumi kan hanya 37, 35. Naik saja 40 kita sudah mengeluh. Kalau di tanah suci itu biasa sampai 45. Terkelupas ini. Ya, terkelupas. Jadi dimanapun kita renungkan itu ciptaan, di situ ada rahmat kasih sayang. Merenung masuk ke dalam, coba jantung kita, sel-sel tubuh kita, pasti kita temukan rahmat kasih sayang di dalam jantung kita. Makanya Allah menyampaikan wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada dirimu terdapat juga tanda-tanda kebesaranku. Apakah kamu sering merenung? Apakah kamu sering bertafakkur? Hadirin sekalian jemaah yang sangat dimuliakan Allah. Jadi ini ada 17 kali diulang. Tapi yang seakar kata dengan itu ya, kalau tidak salah 44 kali. 4 kali. Nah, tidak bergerak lagi. Ya. Ya. Nah, tafakur bisa bermakna merefleksi, mencerminkan. Jadi berpikir sambil bagaimana mencerminkan, merefleksi. Bisa berarti merenungkan. Ya, dalam bahasa Bugis pondar ya. Seperti yang disampaikan di surah Al-Baqarah 219 dan 266 redaksinya sama. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kemudian dari 17 kali tadi itu dia memberikan juga arti atau makna, memberikan pikiran, memberikan gagasan-gagasan yang hebat. Nah, salah satunya misalnya di surah Al-Jasiyah ayat 13. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an minhu inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya. Ini saja kata semuanya itu untuk kita. Di surah Baqarah ada juga di situ, seluruhnya aku ciptakan di bumi ini aku ciptakan untuk manusia. Makanya manusia diberikan kedudukan untuk bagaimana mengelola dan
Nabi sebagai khalifah. Saya ulang, ini saja yang kita renungkan, karena kalau seluruh yang diciptakan itu untuk manusia, kenapa ada perilaku-perilaku yang justru merusak apa yang diberikan Allah kepada kita? Cenderung merusak lingkungan. Ini di mana-mana dibicarakan ini, persoalan lingkungan. Sudah berlapis-lapis peraturan yang dibuat. Kalau dipotret itu lingkungan, tren kerusakannya justru meningkat. Berarti itu undang-undang. Ada suatu pendekatan yang saya coba suarakan sekarang dengan pendekatan spiritual lingkungan. Sudah 2 kali saya presentasikan di UGM, 1 kali melalui seminar nasional, dan kemarin ini bulan berapa itu melalui daring. Jadi saya kasih judul spiritualisasi lingkungan, mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Konsep-konsep pembangunan yang sudah dibuat pemerintah itu sudah bagus, tetapi implementasinya justru terbalik dari konsep. Karena ada sesuatu yang terlupakan, adalah bagaimana menyadarkan umat, menyadarkan masyarakat dengan melakukan suatu definisi baru. Kalau definisi lama bahwa lingkungan itu segala sesuatu yang ada di luar diri kita, ada hidup dan ada tak hidup. Saya rubah definisinya, segala sesuatu yang ada di luar diri kita, ada hidup dan tak hidup yang bersambungan dengan diri kita, bahkan membentuk diri. Rupanya definisi akan menentukan perilaku. Kalau kita sudah sadar bahwa air itu adalah unsur pembentuk diri saya, insya Allah kita akan menghargai air. Karena Allah menyampaikan, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, bahwa seluruh yang hidup diciptakan dari air. Tapi bahasa ekologinya air itu adalah unsur lingkungan, bahkan dia katakan unsur tak hidup. Padahal bahasa Tuhan adalah seluruh yang diciptakan makhluknya adalah bertasbih kepadanya. Semuanya makhluk hidup sebenarnya, semuanya dia hidup. Nah inilah yang perlu dirubah. Tanah sebagai unsur pembentuk diri, bukan hanya unsur lingkungan. Sehingga kalau kita analisis sperma yang menjadi bakal manusia itu, unsur-unsur di tanah pasti sama dengan unsur-unsur di sperma. Ada 16 unsur utama. Kalau kita sampai sekecil-kecilnya ada 90. Itulah tafakkur. Tafakkur yang mengantar kita nanti memadukan antara tadabbur. Hadirin sidang jemaah pengajian yang selalu dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua adalah tadabbur. Tadabbur artinya dalam istilah bahasa Arab mengacu pada tindakan refleksi atau kontemplasi. Jadi tadabbur adalah proses kontemplasi yang mendalam dan bijaksana yang melibatkan penggunaan pikiran dan kalbu. Ya tadi kalau tafakkur itu juga pikiran dan kalbu, tetapi dia lebih tertuju pada ciptaan Allah yang terhampar di luar diri kita, terhampar dalam diri kita. Kalau tadabbur itu sebenarnya dia lebih cenderung seperti yang biasa disampaikan Ustaz Sulaiman, dia lebih cenderung kepada Al-Quran yang tertulis. Tetapi sebenarnya ayat-ayatnya tercipta juga kalau kita renungkan mendalam, dia juga bisa masuk dalam konotasi atau pengertian tadabbur. Ya. Nah dalam Islam tadabbur sering dikaitkan dengan kajian dan perenungan tentang Al-Quran. Nah kalau begitu berarti ada minimal 3 tingkatan ya dalam pemahaman Al-Quran. Ada sekadar dari iqra, ada tilawah, utlu ma'uhiya ilaika minal kitab. Kemudian yang tingkatan yang paling mendalam adalah tadabburi. Disitulah masuk mungkin bagaimana tafsir, tadabburi ya. Mungkin bisa juga, mohon maaf, kita juga bisa mendapatkan pemikiran-pemikiran mendalam yang boleh jadi langsung dari pemilik firman. Jadi makanya Gurtat kira dia di Quraisy, kita semua memiliki peluang untuk menjadi mufakih. Tetapi kalau mau menjadi penafsir, nah itu terikat pada ilmu. Tapi menjadi mufakih, itu kita semua memiliki peluang. Bahkan pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat kita baca boleh jadi langsung dari pemiliknya.
yu'til hikmah man yasha wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsiran. Aku akan berikan pemahaman yang mendalam terhadap ayat-ayat itu kepada siapa saja yang aku kehendaki. Makanya di depan mahasiswa itu saya sampaikan, minta bukan hanya ilmu dan pemahaman, minta juga hikmah. Dari Rabbi sidni ilman warzuqni fahman, saya bilang tambahi wa hikmah. Dan itu saya sudah konsultasikan yang guru kita Ki Haji Nasar bin Umar, itu dia bolehkan. Jadi tambahi Rabbi sidni ilman warzuqni fahman wa hikmah. Minta hikmah. Karena itu tadi hak prerogatif Allah yang akan diberikan kepada siapa yang benar. Nah, tadabbur cara mencari pengetahuan dan pemahaman di luar tingkat permukaan atau pengetahuan mendalam. Itu melibatkan pemeriksaan makna dan implikasi yang lebih dalam dari konsep atau ide-ide tertentu. Ya. Tadabbur berpeluang kita untuk mendapatkan ilmu laduni, insyaallah. Nah, pendekatan ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan holistik tentang materi pelajaran yang dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan. Tadi yang saya berikan contoh, saya mengajar air, bukan hanya saya ajarkan air secara kimia H2O, mengajarkan air dari sisi ekologi lingkungan, tetapi saya bagaimana mengkonfirmasi dengan apa kata Tuhan terhadap air. Dan lebih banyak informasinya di Quran daripada di ilmu tentang air. Dari mana sumber air? Dari hujan. Kalau hujan hanya sekedar kita melihat hujan, kita tidak tafakuri, kita biasa-biasa saja melihat hujan turun. Tetapi kalau kita kaji, karena tafakur nanti bisa menghadirkan kesadaran faktual bagi teman-teman kita yang umum, bisa menghadirkan kesadaran ilmiah, dan insya Allah bisa menghadirkan kesadaran spiritual. Tadi hujan, saya pengajar hujan, tetapi baru beberapa bulan ini terakhir ini baru saya sadar betapa hujan adalah sutradara Allah untuk merubah air asin menjadi air tawar. Lamanya saya mengajar, saya ajarkan bahwa proses terjadinya hujan karena ada matahari memanaskan air, kemudian air itu menguap, setelah itu membentuk awan. Ya, awannya juga ada macam-macam. Ya, tidak semua awan yang terbentuk itu bisa menjadi hujan. Ya. Setelah itu turun menjadi hujan. Sampai di situ saya ajarkan. Baru saya sadar, masya Allah, rupanya perubahan hujan itu proses desalinisasi, perubahan dari air tanah asin menjadi air tawar. Karena air yang beredar di bumi ini 90%, malah dikatakan 97% asin. Hujannya yang menyebabkan terjadinya air tawar. Tanaman bisa hidup, kita bisa minum. Dan yang sangat menarik di situ keterlibatan anginnya. Karena kalau tidak ada anginnya, Tuhan yang diperintah untuk menggeser awan di atasnya Australia, kasihan Australia tidak dapat hujan karena potensi airnya untuk menguap di sana kurang. Indonesia perlu disyukuri. Hal-hal begini semua harus kita merenung betapa kita bangga ada di Indonesia. 70% air, makanya curah hujannya itu luar biasa. Curah hujan tahunannya tinggi. Matahari tidak pernah berhenti ada sepanjang tahun. Coba kalau di luar negeri, di daerah kutub sana sampai 6 bulan tidak ada matahari. Jadi tafakur yang mendalam nanti itu bisa mengangkat kita untuk bersyukur. Nah, ini tadi tadabbur tidak terlepas, tidak terbatas pada pelajaran agama, dapat diterapkan pada semua bidang kehidupan. Ini dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, tentang apa yang ada di luar diri kita, tentang hubungan kita dengan yang tidak tampak, dengan bertadabbur. Saya berulang kali saya katakan begini, memahami diri secara komprehensif kalau tidak tadabburi Al-Quran, tidak bisa kita pahami diri kita secara utuh. Karena kita tahu diri kita ada badan fisiknya, ada jiwanya, ada ruhnya. Badan fisik bisa dipelajari di kedokteran, bisa dipelajari di biologi, bisa dipelajari di pendekatan fisika.
Badan jiwa bisa dipelajari di neuroscience, bisa dipelajari di ilmu jiwa. Tetapi ruh, saya katakan tidak ada program studi di Unhas. 21 kali diulang itu dalam Al-Quran. Minimal satu yang harus kita pahami tadi, semua sallallahu wa nafa'i biruhi. Semuanya kita memiliki unsur-unsur mulia, unsur ilahiyah yang bisa bermakna sifat, bisa bermakna. Jangan sampai kita membahas kesan. Karena Allah menyampaikan laisa kamitslihi syai', tapi minimal bagaimana kita mendalami bahwa seluruh sifat-sifat mulia Allah ada semua di dalam diri kita. Makanya siapa yang paling banyak mengaktualkan potensi sifat mulia Tuhan di dalam kehidupannya, dia yang akan mendekat kepada Tuhan dan dia akan menduduki posisi kemuliaan. Hadirin sedang jemaah pengajian yang insyaallah dimuliakan Allah. Nah, kata tadabbur, ini yang bersandar pada Al-Quran itu ada 4 kali diulangnya. 4 kali ya. Di surah 482, ya, di surah 23 68, ya. Kemudian di surah 38 29 dan surah 27 24. Ini saja nanti dikali luar biasa. Ini bersandar kepada Al-Quran. Misalnya Al-Quran itu adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Makanya tadabburilah ayatnya. Bahkan ketika Allah tanya, apalagi tadabbarun Al-Quran, kenapa kamu tidak mengkaji Al-Quran? Tetapi nanti memang harus dirubah cara pandang kita. Bahwa membaca Al-Quran itu bukan hanya itu agama, dia menjadi referensi utama di dalam kajian-kajian apapun itu. Saya di mana-mana sekarang menyuarakan. Kalau saya khutbah di UNM, khutbah di kampus-kampus, ini yang saya jadikan tema. Hadirkan Al-Quran sebagai referensi utama. Nah, dari 4 tadi ya, itu tadi 2 pertanyaan. Kenapa tidak mendalami, memahami Al-Quran? Kemudian yang ayat yang ketiga, Al-Quran atau kitab itu penuh keberkahan, sumber belajar bagi orang yang menginginkan kecerdasan holistik. Baca, pahami, dan renungkanlah maknanya. Nah, kemudian yang keempat tadi, yang keempat itu di surah 47-24, hati-hati konsekuensi bagi orang yang tidak mau atau enggan untuk mentadabburi Al-Quran, kalbu bisa tertutup, terkunci untuk menerima pemahaman. Sebaliknya kalau kita kaji, dia adalah pembuka. Al-Quran bukan Al-Quran itu sebagai nur, cahaya, pembuka segala ilmu pengetahuan. Hadirin sidang jemaah pengajian yang insyaallah dimuliakan Allah, manfaat tafakkur dan tadabbur mengantar hamba untuk mengingat dan mengenal Tuhannya. Minimal mengingat, memahami, mengetahui nama, sifat dan perbuatannya, dan merasakan keberadaannya. Kemudian mengantar hamba untuk bersyukur. Jadi saya katakan tadabbur dan tafakkur yang mendalam terhadap ciptaan Allah yang dipadukan dengan pembelajaran Al-Quran mengantar kita untuk tasyakur, mengantar kita untuk tasakur, mengingat Allah, dan akhirnya kita mengenal. Mengantar hamba untuk berperilaku arif dan bijaksana menyikapi seluruh aspek hidup dan kehidupan. Saya setelah kaji itu nyamuk. Saya sangat segan kalau saya semprot nyamuk. Karena rupanya kesiannya itu, ya, nyamuk yang menggigit itu nyamuk wanita atau nyamuk betina yang akan mempertahankan generasinya, bukan nyamuk laki-laki. Masya Allah. Jadi minimalkan nanti ini bagaimana kita tidak bertindak tidak lanjut. Tetapi susah kan? Balikan. Jadi rupanya kasihan itu dia memenuhi protein di dalam dirinya untuk menghidupi keturunannya, mempertahankan keturunannya. Itu nyamuk itu. Nanti kita kalau memang mengaji nanti saya sudah kaji sekarang tentang lalat, saya kaji tentang apa yang ada di laut, sudah saya kaji. Ya, sekarang sudah masuk di kajian bagaimana memahami Tuhan melalui ayat-ayat tauhid. Sudah hampir semua dikajinya. Nah, kemudian membangun sikap kesadaran, tadi kesadaran faktual bagi yang tidak belajar ilmu bisa bertafakkur sesuai dengan kemampuan, berpikirlah kalau melihat hujan jatuh.
Tapi bagi kita ini yang pengajar hujan, saya bisa jelaskan betapa rahmat kasih sayang Allah di dalam tadi hujan rupanya proses perubahan dari air asin menjadi air tawar. Makanya sekali makin tinggi ilmunya orang mestinya makin mendekat kepada Tuhan, makin tinggi lagi keimanannya. Ya. Jadi akan membangun kesadaran faktual, ilmiah, spiritual secara integrasi dan mengangkat perilaku yang rahmatan lil alamin. Nah ini juga selalu saya suarakan bahwa perilaku rahmatan lil alamin bisa terbangun dengan kesadaran energi. Karena kalau kita sampai pada kesadaran energi, tidak ada yang kita lihat ini tidak tersambung dengan diri kita. Itulah energi yang menyambungkan diri kita. Hadirin sidang dalam pengajian insyaallah Allah. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan membaca doa Rabbil Islam dina wa bi Muhammad nabiyya Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma wa bisidna ilma wa rahman wa hikman. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.